Welcome to channel saya, Endang Susilowati SPD Kop MM, Guru SMP Negeri 3, Wonogiri. Materi hari ini tentang topik kurikulum merdeka. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan kurikulum ini wajib memahaminya. Memahami konsep dan struktur kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Apa perbedaan kurikulum dan pembelajaran? Kurikulum berkaitan dengan konten materi atau konsep yang diajarkan. Pembelajaran selalu berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran dilakukan, bagaimana pilihan strategi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang diterapkan. Definisi kurikulum menurut Sudiarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Mengapa kurikulum dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan? Kurikulum dan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pembelajaran tanpa kurikulum tidak akan efektif, dan kurikulum tanpa pembelajaran, kurikulum tanpa proses pembelajaran hanyalah sebuah dokumen yang tidak bermakna. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan percaya dan kepercayaan pada murid. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu murid agar dapat belajar dengan baik. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimaksud menjadi murid sebagai pusat proses belajar di sekolah, yakni dengan memberikan kesempatan mereka melakukan eksplorasi secara mandiri dan guru sebagai pembimbing. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang namanya intrakurikuler
dan di luar kelas namanya co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Struktur kurikulum pembelajaran. Kurikulum Merdeka dirancang untuk semua jenjang, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, baik jalur formal maupun non-formal. Struktur kurikulum Merdeka. Bentuk struktur kurikulum Merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara mingguan. Demikianlah presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu.